Alur cerita film action kali ini berkisah tentang Marcel, seorang ayah sekaligus suami yang selalu diremehkan dalam keluarga. Apalagi ketika ada pasangan perampok yang masuk ke dalam rumah Marcel. Istri dan anaknya kecewa karena Marcel malah melepaskan perampok tersebut, padahal sang anak sudah mencoba untuk menangkapnya. Merasa tak berguna bagi keluarganya, Marcel mulai menelusuri perampok tersebut hingga berujung terlibat masalah dengan gangster Rusia terbesar. Raimu kenal aku ya orang sing ngomong sing ora-ora gancuk. Film diawal dari bapak-bapak bernama Marcel. Setiap hari rutinitasnya hanyalah bangun tidur, olahraga, ngopi, naik bis, kerja, tidur dan tidak lupa ia selalu tertinggal bis pengangkut sampah. Di suatu malam Marcel merasa ada yang aneh, begitu pula anak laki-lakinya. Ternyata sepasang perampok sedang menjalankan misinya. Ketika Marcel hendak menelpon polisi, tiba-tiba ia ditodong oleh salah satu dari perampok tersebut. Ketika mereka mengambil beberapa uang dan arloji dari Marcel, Marcel melihat tato di pergelangan mereka. Seketika itu juga anaknya mencoba melumpuhkan salah satu dari perampok tersebut. Tetapi tak disangka, Marcel malah menyuruh anaknya untuk melepaskan. Diceritakan bahwa Marcel selalu diremehkan di dalam keluarga. Apalagi setelah kejadian yang mana Marcel membiarkan perampok kabur begitu saja. Di pagi hari, sang anak hendak mewawancarai ayahnya untuk tugas sekolah. Karena diketahui bahwa Marcel merupakan seorang pejuang. Namun sang ayah menolak, ia malah berkata bahwa dirinya bukan apa-apa. Karena tindakan Marcel yang membiarkan perampok kabur, kini ia selalu diremehkan oleh keluarga, tetangga bahkan adik iparnya sendiri. Adik iparnya yang bernama Charlie mengata-ngatai Marcel karena tidak bisa menjaga saudarinya. Marcel menyimpan pistol yang diberikan oleh Charlie. Di sini mertua dari Marcel yang bernama Eddie bertanya tentang tujuan Marcel ingin membeli tempat kerjanya. Dan ia juga menginginkan harga yang cukup mahal. Di dalam ruang rahasianya, Marcel berbicara kepada teman rahasianya melalui radio. Marcel menceritakan kejadian waktu perampokan. Marcel bercerita alasan dirinya tidak melawan karena ia mengetahui beberapa kondisi dari perampok. Mulai dari ketakutan, jenis pistol yang digunakan, bahkan Marcel mengetahui bahwa pistol yang digunakan oleh perampok kosong tanpa peluru. Jadi di sini dapat diketahui bahwa Marcel bukan orang sembarangan. Temannya pun mengingatkan agar Marcel menahan diri dan jangan bertindak gegabah. Sehabis kerja, Marcel menemui ayahnya yang berada di panti jombo. Ternyata ayahnya juga sudah mengetahui kejadian yang dialami Marcel. Dan ayahnya hanya mengingatkan tentang masa lalunya bersama Marcel. Setiap pulang kerja, Marcel selalu menghelakan nafas akibat remehan anggota keluarga. Ketika sang anak berkata bahwa ia kehilangan gelang kucingnya, Marcel pun terlihat marah tidak seperti biasanya. Marcel langsung pergi dengan membawa pistol di tangannya. Ayahnya pun mengetahui hal tersebut dan berkata supaya Marcel cepat membereskannya. Ternyata Marcel hendak mencari perampok dengan mendatangi beberapa tempat pembuatan tato. Hal tersebut karena Marcel mengetahui tato yang dimiliki oleh perampok. Ketika Marcel hendak dikeroyok, seorang kakek ketakutan karena melihat tanda di pergelangan Marcel.
Karena hal tersebut juga, Marcel dapat mendapatkan informasi dari lokasi perampok. Marcel pun langsung menghampiri perampok tersebut. Ketika Marcel hendak membunuh salah satunya, tiba-tiba terdengar tangisan seorang bayi. Hal tersebut membuat Marcel tak tega dan tak berdaya. Ketika Marcel menaiki bis untuk pulang, ia dihentikan oleh gerombolan pemuda yang sedang oleng karena efek minuman keras. Tapi Marcel malah mengharapkan agar dirinya bisa melampiaskan amarahnya kepada pemuda tersebut. Setelah Marcel menurunkan supir dan menutup pintu, ia langsung menghajar para pemuda tersebut. Dengan tubuh tuanya, ia coba menghajar satu persatu dari mereka. Di sini dapat diketahui kalau Marcel memang bukan orang sembarangan. Salah satu pemuda melontarkan Marcel keluar bis. Namun hal tersebut tidak membuat Marcel kapok. Malahan di sini Marcel lebih bersemangat untuk melampiaskan pertarungan. Ketika semuanya pemuda berhasil dilumpuhkan, ia coba menolong salah satu dari mereka. Sang istri mengetahui kondisi amburadul dari Marcel. Tetapi bukannya menjelaskan tentang kejadian yang menimpanya, Marcel malah mengatakan bahwa dirinya merindukan masa-masa dahulu bersama istrinya. Hal tersebut karena mereka tidak pernah harmonis, atau bahkan acuh tak acuh setiap hari. Mendengar hal tersebut, sang istri pun merasa sedih. Kini ia coba membangun keharmonisannya lagi. Di sini diperlihatkan seorang kakek-kakek bernama Julian. Ia merupakan salah satu mafia terbesar di Rusia. Selain pemilik bar terkenal, ia juga berperan sebagai pengawas tempat bernama Obsak. Obsak merupakan gudang perkumpulan harta-harta yang sangat banyak dari para mafia. Julian mendapat kabar bahwa adiknya di rumah sakit. Mendapatkan beberapa luka bahkan divonis cacat yang cukup parah. Julian pun mendapatkan informasi bahwa adiknya tersebut merupakan pemuda yang digulung oleh Marcel ketika di dalam bis. Julian coba mendapatkan informasi tentang keberadaan Marcel dari kartu kredit yang ia peroleh. Scene berpindah. Ketika anaknya menanyakan perihal yang terjadi, teman rahasianya menelpon perihal kejadian di bis. Ia mengatakan bahwa ia senang melihat Marcel semangat sebab kebrutalannya. Tetapi ia juga memberitahukan Marcel bahwa dirinya kini berhadapan dengan mafia besar. Sebab salah satu pemuda di bis merupakan adik dari Julian sang mafia. Temannya menyuruh Marcel untuk mencari informasi tentang Julian di sebuah salon. Dikatakan bahwa Julian merupakan berita buruk bagi Marcel. Ia merupakan penjahat sekaligus mafia yang dapat dengan mudah melacak lokasi seseorang. Scene berpindah. Karena bawahan dari Julian yang hanya bisa menemukan lokasi ayah Marcel di panti jompo, sehingga bawahan Julian meminta temannya untuk membantu. Awalnya sang bawahan meremehkan Marcel yang terlihat begitu saja. Tetapi ketika temannya memberitahukan identitas dari Marcel yang merupakan pembunuh paling brutal di masanya, kini sang bawahan malah memutuskan berhenti kerja karena tidak ingin terlibat dengan Marcel. Di sisi lain Marcel mendapatkan info bahwa Julian selain seorang mafia, dia juga bertugas sebagai pengawas dari ratusan juta uang-uang milik para mafia. Julian yang sudah mengetahui lokasi Marcel, menyuruh anak buahnya untuk bertindak. Di malam harinya, Marcel menyuruh semua anggota keluarga untuk masuk ke ruang bawah tanah. Hal tersebut karena Marcel mengetahui kedatangan dari anak buah Julian. Marcel yang kini diketahui bahwa dulunya merupakan pembunuh yang tak kenal ampun, kini ia harus kembali menjadi dirinya untuk melindungi keluarga. Berbekal senjata seadanya, Marcel coba melumpuhkan anak buah dari Julian. Tetapi nampaknya Marcel kewalahan sebab sengatan listrik yang didapatkannya. Ketika Marcel menyadari bahwa dirinya dibawa, ia mencoba kabur dengan membuat mobil yang ditumpanginya oleng. Setelah berhasil selamat, Marcel berlari ke rumah untuk menemui keluarganya.
Ia juga mengabarkan ayahnya agar waspada. Marcel menyuruh istri dan anaknya untuk berpindah tempat selagi Marcel membereskan keadaan. Di sini Marcel hendak menyerang Julian terlebih dulu. Marcel mengatakan bahwa dirinya ingin hidup damai, sama seperti apa yang temannya alami. Jadi Marcel merupakan seorang pembunuh brutal yang selama ini ingin hidup damai bersama keluarga dengan selalu menahan amarahnya. Marcel mengambil beberapa barang dan membakar ruang rahasianya bersama anak buah dari Julian. Di sisi lain, terlihat bawahan dari Julian yang hendak menyerang ayah Marcel. Tetapi nampaknya takdir berkata lain. Scene berlanjut. Marcel mendatangi ayah mertuanya dengan membawa beberapa batang emas untuk membayar tempatnya. Kegagalan dari bawahannya membuat Julian menggerakkan seluruh pasukannya. Marcel mencoba meracik beberapa senjata untuk pembantaian. Marcel mengatakan kepada teman rahasianya alasan dia seperti ini karena keluarganya terancam bahaya. Terlihat Marcel yang sudah bergerak menyerang Julian. Melumpuhkan beberapa anak buah hanya seorang diri. Definisi pro player sesungguhnya. Marcel pun membakar seluruh uang dari para mafia yang dijaga oleh Julian. Ketika Julian asik bernyanyi, ia melihat Marcel dan mendatanginya. Marcel mencoba membuat penawaran dengan ancaman sebuah bom. Marcel mengatakan bahwa dirinya tidak mau berkepanjangan. Marcel menyuruh Julian untuk tidak mendekati keluarganya lagi. Tetapi mengetahui Marcel yang sudah membakar seluruh uang para mafia, Julian pun tidak bersedia untuk berdamai. Julian mengejar Marcel sampai ke sebuah gedung. Menggunakan senjata G18, Marcel coba untuk bertahan. Di sini nampak teman rahasia Marcel coba membantu dengan snipernya. Tak hanya itu, ternyata sang ayah juga datang untuk membantu. Sang ayah berkata bahwa dirinya sangat merindukan situasi seperti ini. Beberapa jebakan Marcel nampaknya sangat berguna. Terlihat juga teman rahasianya yang begitu lihai menggunakan sniper. Dan juga sang kakek yang sangat suka dengan shotgunnya. Ketika Marcel, ayah dan teman rahasianya kehabisan peluru, Marcel dengan sangar menggunakan teknik yang sangat estetik. Kematian dari Julian pun mengakhiri film ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan, dari kami, wassalam.